Hai, halo para psikopaters, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan mengalur sebuah film yang berjudul Squid Game episode 5. Nah, jadi buat semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, dan 4, silahkan bisa tonton terlebih dahulu biar videonya itu nyambung. Dan biar nggak kelamaan, langsung aja di sini kita bisa masuk ke alur ceritanya. Dilanjut dari episode sebelumnya di mana masih di dalam game tarik tambang, yakni tim Gi-Hon saat itu memakai strategi maju 3 langkah, dan benar saja hal itu membuat tim lawan kaget dan seketika terjatuh. Dalam kesempatan itu, tim Gi-Hon langsung menarik sekuat tenaga dan berhasil memenangkannya, dan tim lawan jatuh dari atas dan meninggal seketika. Tim Gi-Hon pun turun menaiki lift. Di lift mereka terlihat lega karena masih selamat dan dilanjut kembali ke asrama. Saat pengangkutan korban, ada beberapa staf yang menyembunyikan satu mayat, sedangkan yang lain dikremasi seperti biasanya. Di dalam asrama, semua pemain beristirahat sambil makan jagung. Tak lama, bel berbunyi. Tim Gi-Hon menyusun strategi untuk menanggulangi kalau saja akan terjadi bentrok antar peserta kembali. Saat sedang bersiap, Deok-soo mendatangi tim Gi-Hon dan memperingatkan kalau pertahanannya belum tentu cukup. Namun, Gi-Hon membalas ke Deok-soo, "Apa kau mempercayai tim mereka? Kalau aku jadi mereka, aku akan mengincarmu terlebih dahulu, karena kau yang terkuat." Setelah mendengar itu, Deok-soo kembali ke timnya dan merasa curiga dan membuatnya bingung. Setelah lampu dimatikan, semua pemain pun beristirahat dan staf pun kembali ke kamar masing-masing. Namun tidak untuk dua staf, mereka pergi ke suatu tempat. Kembali ke asrama, Sang-woo dan Ali sedang berjaga. Ali pun membagikan jagung yang sebelumnya tidak ia makan. Mereka berdua berbincang dan menceritakan tentang masalah hidup yang membuatnya ke tempat ini. Kembali ke dua staf tadi, yang mana salah satunya si Pak Polisi, mereka menuju ke ruangan di mana mereka melakukan operasi yang dilakukan oleh salah satu peserta yang merupakan seorang dokter. Di dalam, dokter tersebut sedang membedah salah satu peserta yang gugur dan mengambil organ dalamnya untuk dijual. Kembali ke asrama, Sang-woo membangunkan Gi-Hon untuk bergantian berjaga, dan tim Deok-soo, salah satu mereka juga berjaga. Kembali ke ruang operasi, sempat terjadi perselisihan di antara mereka tentang permasalahan organ yang diambil. Kembali ke asrama, Gi-Hon yang saat itu berjaga berhalusinasi tentang musibah yang ia alami dulu, dan kemudian dibangunkan oleh si Pak Tua. Dilanjut mereka mengobrol tentang kejadian Gi-Hon waktu itu. Di sela-sela ngobrol, tiba-tiba si Pak Tua kesakitan dan dicek Gi-Hon ternyata sedang demam tinggi. Kemudian Gi-Hon membaringkan si kakek dan mengompresnya. Karena airnya habis, Gi-Hon sempat bingung, lalu Sae-byok bangun dan memberi air minumnya. Kembali ke ruang operasi, mereka tetap saling ngobrol tentang masalah mayat yang kembali bangun. Kemudian Pak Polisi menanyakan kejadiannya. Staf pun curiga kenapa dia menanyakannya. Saat Pak Polisi mau menjawab dan bersiap, si dokter kesal dan menyuruh semuanya untuk diam karena mengganggunya dalam operasi. Kembali ke asrama di mana yang berjaga jadi Sae-byok dan Gi-Hon. Kembali ke ruang operasi, mereka bersiap mengirim barangnya, yakni si staf nomor 28 dan nomor 29, yang mana adalah Pak Polisi. Sedangkan di dalam, si dokter menanyakan game berikutnya, namun staf tak tahu sehingga terjadi cekcok antara mereka. Dalam perjalanan pengiriman, mereka melewati jalan rahasia di mana berada di belakang lemari dan melewatinya. Kembali ke ruang operasi, si dokter masih cekcok dengan dua staf perihal game selanjutnya, dan si dokter menyadari salah satu staf dan memaksa untuk memberitahunya. Dalam perselisihan karena tak sabar, si dokter membunuh satu staf, kemudian kabur, dan satu staf lagi mengejarnya. Si dokter mencoba kabur hingga dia sampai di tempat permainan sebelumnya. Di perjalanan, nomor 28 curiga dan memaksa nomor 29 membuka topengnya. Dan tentu itu si Pak Polisi. Karena sudah membawa pistol, polisi pun memaksa nomor 28 membuka topengnya juga. Kembali ke dokter, mereka berdua mencoba berdiskusi tentang permasalahannya. Balik ke Pak Polisi, dia mengorek informasi dari staf nomor 28 tentang mayat yang mereka bedah. Karena kemungkinan diantaranya adalah kakak dari Pak Polisi. Kembali ke si dokter, si staf mendekati si dokter dan saat didekatnya dia mencoba menusuknya, namun digagalkan oleh frontman yang menyusul mereka.
Kembali lagi ke Pak Polisi, setelah mendapatkan informasi, staf nomor 28 memohon untuk diampuni dan bekerja sama. Namun Pak Polisi tak mempercayainya dan menembaknya di tempat. Kembali ke Pak Polisi, dia kemudian masuk ke ruangan frontman melewati jalur rahasia yang sebelumnya sudah dibuat dan kemudian memeriksa tempatnya. Di tempat sebelumnya, frontman mendatangi mayat yang ditembak polisi tadi. Sadar frontman menyuruh staf mencari si Pak Polisi. Kembali ke Pak Polisi, dia terus ke sana kemari mencari data peserta. Bel berbunyi dan lampu asrama dihidupkan dan membangunkan seluruh peserta. Balik ke Pak Polisi, dia terus mencari hingga sampai di sebuah tempat yang berisi data peserta dari tahun ke tahun. Di lokasi staf, beberapa staf bangun dan memeriksa dan benar nomor 28 dan 29 tak ada orangnya. Mereka pun mencarinya. Frontman pun menyaksikan lewat pantauan CCTV di ruangan kendali. Di asrama, semua peserta dicek satu persatu. Saat mengecek kakek dari tim Gi-hon, tak kunjung bangun. Dan setelah dibangunkan paksa oleh staf, rupanya dia mengompol. Balik lagi ke Pak Polisi, dia terus mencari dan akhirnya dia menemukan data dari kakaknya. Dan film pun selesai. Nah, jadi buat semua yang masih penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan bisa tunggu di channel YouTube ini dan jangan lupa subscribe, like, share video ini. Kalian aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video terbaru. Oke, terima kasih. Goodbye.